Kita kembali berbincang lagi bersama dengan Bang Heri Firmansyah di Breaking News TV One untuk sidang Sambo dengan agenda sidang tuntutan untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Baik, Bang Heri, ini kalau mindset dari jaksa penuntut umum untuk menghasilkan sebuah tuntutan seperti yang berlangsung pada hari ini begitu, apakah mindsetnya ini akan memastikan sebuah perbuatan kesalahan itu dilakukan atas dasar pribadi si terdakwanya sendiri atau karena situasi? Itu yang menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum, begitu ya Bang Heri? Betul, Bang Yudi, bahwa kerjanya jaksa penuntut umum ini kan tentunya namanya penuntut, berarti menuntut kan. Apa Hmm. yang dituntut kesalahan seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena ini perkara pidana, maka dipertanggungjawabkan secara hukum pidana Hmm. atas apa yang dilakukan, kan begitu ya. Hmm. Eh, Kodratinya bahwa secara kodrat harfiahnya ya dia akan mencari, bukan mencari, menemukan dan coba menggali kesalahan tersebut kan. Hmm. Tapi mungkinkah kalau dia mencari hal yang lain, misalnya yang meringankan? Ya, tidak ada juga yang melarang. Dalam tuntutan itu boleh-boleh saja hal-hal yang Hmm. meringankan itu pun disampaikan. Karena tidak ada larangan yang spesifik terkait hal itu. Sehingga hukum mengatakan kalau nggak ada larangan ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kemudian kalau kita kaitkan dengan perkara ini tentunya harus secara objektif juga dinilai Hmm. mana poin-poin yang katakanlah keterangan dari terdakwa ini sangat membantu dalam proses ini. Hmm. Ya, mana keterangan yang kemudian memang signifikan ada membantu untuk kemudian membuka tabir perkara ini. Hmm. Kalau tidak ada, nah itu yang kemudian menjadi hal yang sebenarnya merumitkan bagi masa depannya si terdakwa itu sendiri ya. Jadi Hmm. sebenarnya masa depannya juga tergantung dari si terdakwa itu. Hmm. Jaksa ini kan cuma tinggal menuntut menyajikannya saja. Hmm. Nah, ketika proses di persidangan, eh, ya tentunya sarannya ketika jadi kuasa hukum adalah sampaikan yang sebenar-benarnya. Hmm. Jangan coba-coba untuk kemudian tidak menyampaikan yang sebenarnya. Dan sebaliknya, kalau itu sudah dilakukan, seharusnya ada katakanlah balas jasa lah dari jaksa ini karena berarti orang ini memang berniat untuk menyatakan diri bersalah, ada rasa empati kepada korban juga, kemudian cara itu dia tunjukkan, dikonkretkan dengan dia memberikan informasi yang sebenarnya. Nah, ini Hmm. kan menurut saya satu hal yang akhirnya jadi satu hal yang baik bagi hasanah hukum acara pidana kita ya. Hmm. Hmm. Jangan kemudian kita hanya bicara bagaimana menuntut orang seberat-beratnya, Ya. menghukum orang setinggi-tingginya. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi aparat penegak hukum juga banyak hal ya, Hmm. bahwa inilah cara yang fair trial gitu kan untuk Hmm. menilai hal itu gitu. Dan ini jadi pembelajaran bagi banyak kasus yang lain ke depan. Tidak hanya berhenti di kasus Hmm. Sambo saja. Saya juga kurang setuju begitu ya. Hmm. Kalau ada eksklusivitas atau hal-hal lain yang hanya tertuju pada perkara ini. Karena kita kadang menangani perkara juga di luar itu juga butuh banyak atensi, butuh banyak bantuan untuk kemudian bisa menunjukkan bahwa keadilan itu memang terus ada dan masih ada di negara ini. Artinya jaksa penuntut umum ini akan melihat yang memberatkan saat ada pilihan dari terdakwa untuk tidak terlibat sebenarnya saat itu bukan karena keterpaksaan, itu juga akan menjadi salah satu hal yang memberatkan terdakwa, Bang Heri. Ya, bisa jadi begitu, Mas Bang Yudi. Karena begini, dalam konteks dia ingin membuktikan itu kan biasanya ada apa ya persoalan-persoalan yang harus dihadapi ya dalam hal itu ya di praktik ya. Dan itu nggak bisa dijelaskan dengan mudah. Maka ketika di pengadilan tadi Hmm. dia coba untuk menghadirkan keterangan saksi, ahli, bahkan terdakwa pun didengar keterangannya, itu dalam kerangka untuk mencari kebenaran materialnya apa. Karena sekali lagi jaksa penuntut umum pun tidak ada di TKP pada saat itu. Ya, ya. Semua yang sedang bersidang dari persidangan awal di beberapa bulan yang lalu sampai sekarang itu nggak pernah ada di TKP. Jadi dia nggak tahu yang sebenarnya apa. Hmm. Bahkan kalau benar ada perencanaan pun di suatu perkara pidana, mereka pun nggak tahu. Mereka coba merangkainya dari mana? Dari keterangan saksi, kemudian juga kalau mungkin pertimbangan keterangan ahlinya jadi keterangan ahli, Hmm. terutama alat bukti, Hmm. ya. Alat bukti sayangnya kan alat bukti di sini semuanya rata-rata hilang. Iya, Kalau iya. nggak salah bahkan handphone yang baru diberikan itu pun juga tidak ada. Hmm. Nah, itu nggak tahu kok bisa pas betul gitu ya dengan kejadian ini. Nah, ini yang perlu dicari kebetulan-kebetulan yang
sering berulang ini menurut saya jadi satu hal yang membuat bisa saja menimbulkan satu keyakinan yang tidak baik Hmm. dampaknya bagi terdakwa atau malah hal lain gitu ya. Tapi setidak-tidaknya kalau kita bicara secara normatif, tentunya ini bukan hal yang produktif, bukan hal yang baik, bukan hal Hmm. yang menguntungkan. Hmm. Nah, setiap mau dikaji lebih dalam lagi, mentok begitu. Karena Hmm. tadi buktinya tidak ada, bukti percakapan. Tapi yang bukti percakapan lain terkait dengan misal CCTV rusak oleh kodir ke atasan itu ada. Hmm. Tapi ketika ditanya mana mana katakanlah sumber aslinya, itu bingung juga jawabnya. Hmm. Nah, jadi apakah memilah-milih fakta ini itu pasti saya yakinkan sebagai suatu strategi ya. Tapi apakah itu jadi bagian yang memperberat atau dianggap tidak kooperatif? Nah, itu biarkan nanti jaksa yang menilai hal itu, Bang Yudi. Dan juga nanti itu juga akan disampaikan komunikasi lewat pengadilan tadi itu, lewat surat tuntutan kepada Hmm. eh, eh, yang mulia majelis hakim. Apakah message tadi itu sampai ke yang mulia? Hmm. Kira-kira begitu, Bang Yudi. Barang bukti yang terbatas kalau secara materi akhirnya akan sangat sulit untuk pembuktian karena barang bukti yang banyak hilang begitu. Tapi kalau secara apa namanya runtutan kejadian ini kan berarti ada yang ditutupi ya dengan hilangnya barang bukti seperti ini ya. Apakah itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan jaksa penuntut umum untuk melihat bahwa ada kejanggalan dan semakin memberatkan terdakwa? Ya, begini, cara berpikirnya jaksa penuntut umum, saya coba menyelami begitu ya. Baik. Biasanya kan pasti dia akan menuju pada satu hal yang ingin dia buktikan. Nah, ketika itu tidak ada, ketika itu hilang, dia coba untuk mereka ulang. Apakah hilangnya ini organize atau tidak? Terencana atau tidak? Nah, itu akan mereka kaitkan dengan keterangan-keterangan yang lain. Kok bisa semua orang yang ada di situ hilang semua handphonenya pada saat dibutuhkan? Hmm. Karena tadi saya bilang kalau ada katakanlah satu orang saja susah kita membuat perbandingan komparisinya. Tapi ketika ada lebih dari satu orang dan hilang juga, hilang yang berdekatan juga. Nah, ini pasti ada satu pintu masuk awal untuk kemudian, loh kok bisa begini kan? Nah, ini kan satu satu hal yang loh kok bisa begininya itu kan yang perlu ditelusuri lagi. Kecuali Hmm. cuma oh ya sudah ini hal biasa. Namanya Hmm. hilang, ya kan? Itu sesuatu yang nggak mungkin dihindari juga, begitu namanya hilang. Tapi Hmm. ketika hilangnya dekat dengan peristiwa ini atau sesudah peristiwa ini, tunggu dulu tuh mungkin jaksa penuntut bilang ini bukan hal yang biasa-biasa saja mungkin kan? Hmm. Saya harus lihat dulu Hmm. apakah ada indikasinya ke sana. Hmm. Nah, kaitkan dulu dengan keterangannya. Kalau keterangannya berdasarkan hal itu hanya mengatakan hilang saja, titik sampai di situ, itu Hmm. kesempatan yang hilang juga untuk menyampaikan secara proporsional. Biasanya kalau hilang kan dengan yakin kita menyampaikan hilang karena kemarin kecurian, Hmm. 3 hari setelah itu, Hmm. Oke. misalnya. Atau dia lupa naruh di mana, Hmm. ternyata nggak ada lagi barang. Tapi kalau cuma hanya hilang saja, Ya, itu seperti. nggak punya effort untuk Hmm. menjelaskan lagi. Jadi sayangnya menurut saya halnya nggak dijelaskan. Hmm. Ya, karena kalau nggak ada kejelasan tuh orang bisa punya tafsir sendiri. Hmm. Nah, kalau sampai tafsirnya mengarah kepada adanya kaitan dengan kasus ini, nah ini yang celaka. Hmm. Gitu loh. Bang Jadi, Heri, kalau saya melihatnya ada beberapa hal yang terkait hal itu yang nggak mau dicoba dijelaskan lebih iya. jauh. Atau malah digali oleh pembelanya, kuasa hukumnya untuk menjelaskan poin itu. Itu Hmm. menarik menurut saya untuk dijelaskan agar semua orang paham bahwa ya hilang itu ini hilang hal yang biasa, nggak ada indikasi apapun. Iya, Jadi iya. bukan coba untuk dihilangkan. Nah, sehingga dia bisa punya pembelaan yang menurut saya mantap begitu ya. Mhm. Secara keterangan itu dia nggak perlu ngotot-ngotot, nggak perlu sampai keluar urat nadi urat lehernya untuk bicara begitu Iya, kan, iya, iya. untuk teriak-teriak, tapi substansinya sudah naik dengan sendirinya. Orang Iya. bisa melihat itu dengan satu, oh Hmm. logika akal sehat saya juga bisa menyatakan itu hilang Bisa biasa. menyimpulkan. Nah, Baik. menurut saya hal-hal semacam ini biasanya jadi pendalaman begitu ya. Hmm. Karena untuk membuktikan kan butuh alat bukti. Nah, ketika alat buktinya nggak ada, Iya. nah ini kan jadi pekerjaan rumah bagi yang menuntut kan, Hmm. atau yang melakukan memberikan dakwaan di awal. Bang Saya Heri, rasa itu, kalau Bang. kalau pasal 340 ini kan, koreksi kalau saya salah ya, maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup dan 20 tahun penjara begitu ya. Ini untuk memberikan vonis sendiri tentu ini ditunggu-tunggu masyarakat.
Apa yang bisa akhirnya membuat seseorang ini terdakwa ini mendapatkan hukuman paling maksimal, kemudian ada yang seumur hidup begitu. Ini apakah pertimbangan pribadi dari majelis hakim atau seperti apa Bang Heri pembuktiannya? Majelis hakim tentu harus mendasarkan pada fakta dan alat bukti ya, minimum 2 alat bukti dengan kemudian adanya alat bukti yang kuat tadi itu bisa menimbulkan keyakinan dari hakim tersebut terkait dengan apa yang akan diputus. Tapi hakim diberikan keleluasaan dari range-nya tadi, dari 20 tahun sampai hukuman maksimal. Jadi hakim boleh saja maksimal, boleh saja sebenarnya di bawah itu. Ya, itu sesuatu yang masih bisa dipahami secara hukum kita karena ada alternatif pilihan sanksi tadi. Kalau kita bicara ancaman sanksi maksimal tentulah perbuatan itu sudah kalau bahasa orang hukum gini, mencocoki rumusan delik ya. Kemudian Mencocoki tidak rumusan delik. terbantahkan. Berarti keyakinannya strong banget bahwa ini ya benar-benar memang harus dihukum maksimal, hukuman mati. Tapi kalaupun tidak ada layer kedua, ketiga itu seumur hidup, ya kemudian hukuman penjara selama kurun waktu tertentu yang tadi dikatakan adalah 20 tahun begitu ya. Berarti ini ada proses yang luar biasa berat. Biasanya kan ada ancaman hukuman pidana itu 5 tahun, 15 tahun gitu kan. Kemudian ada 20 tahun misalnya. Ini berarti sesuatu yang sudah dilewat dari batas suatu hal yang toleransi lah. Biasanya agak lebih berat lagi. Nah, sehingga pemberatan itu masuk ke kategori penjara dalam kurun waktu tertentu yang tadi disampaikan oleh Bang Yudi. Tapi bagaimanapun hakim tentunya kita minta untuk menilai ini secara objektif. Ya, kita juga memahami ada pembelaan orang ya, dan bahkan ada beberapa yang menjadi sempat menjadi penegak hukum kemudian juga bersoal di persoalan hukum ini kan. Itu menandakan bahwa ya harus ada reformasi perbaikan dalam tubuh Polri saat ini itu yang sebenarnya dituntut dan juga hukum acara pidana kita ini bukan hanya untuk kasusnya Pak Sambo aja. Tapi banyak orang yang di luar sana yang butuh bicara tentang keadilan hukumnya. Nah, ini yang mungkin menurut saya perlu untuk jadi titik balik dari peristiwanya Sambo yang sudah memakan waktu hampir mungkin 4-5 bulan belakangan ini ya. Nah, jadi ada perbaikan dalam institusi Polri karena ini berkaitan dengan pelaku dan juga korbannya adalah dari Polri begitu kan. Kemudian juga ke depan bagi hukum acara pidana kita ini kan sekarang sudah ada KUHP baru kan yang sudah difinalisasi dan mungkin berlakunya secara penuh nanti 3 tahun setelah diundangkan ya. Ya mudah-mudahan ini mencirikan betul adanya keadilan hukum. Karena tentunya keadilan hukum yang sedang diperjuangkan pada sini, kita nggak bisa menutup mata dan hati kita bahwa ini adalah keadilan yang diperjuangkan oleh keluarga korban untuk almarhum. Tapi ini juga di sisi yang lain ada terdakwa juga yang mencoba untuk memperjuangkan masa depannya di palunya hakim tadi kan. Nah, tinggal bagaimana hakim menilai secara objektif, secara bijaksana, secara hati-hati dan teliti. Untuk memutuskan semua ini karena semua sudah diberikan ruang untuk pembelaan. Nah, tinggal ini di tahap-tahap akhir. Ya tentunya kita tadi berharap ada keadilan substantif. Kalau keadilan prosedural sudah dilaksanakan, proses hukum acaranya sudah dilaksanakan. Nah, bahkan menurut saya luar biasa, ahlinya sampai berapa, saksinya banyak. Di banyak perkara yang lain juga belum tentu sehebat ini kan. Ini karena atensi publiknya juga luar biasa. Kita berharap hal-hal semacam ini jadi penyegaran dalam hukum acara pidana kita, termasuk adanya pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim. Di banyak perkara akan terbuka peluang nanti hal itu dilakukan. Sehingga ketika putusan itu diberikan, itu adalah keputusan yang sudah maksimal, ya pencarian proses untuk keadilannya sudah sangat maksimal di setiap lini. Saya rasa itu Bang Yudi. Bicara ini kan sebentar lagi akan dibacakan tuntutannya, kemudian tentu saja publik ingin tahu hasil vonisnya seperti apa begitu. Pasal 340 pembunuhan berencana, kalau pasal 338 ini berarti pidana untuk pembunuhan begitu Bang ya. Untuk membedakan dua pasal ini seperti apa nih Bang Heri untuk bisa memberikan vonis terhadap seorang terdakwa? Yang pasti setiap unsurnya berbeda ya. Nah, kemudian juga ancaman pidananya yang lebih berat tentunya pembunuhan berencana. Kemudian kalau kita mencoba menguraikan unsur-unsurnya akan timbul kompleksitas itu di kaitannya dengan
berencana atau tidak, begitu kan. Kalau spontanitas dilakukan itu pasti nggak masuk ke kualifikasi berencana. Biasa juga berencana itu lebih kompleks dia. Sehingga kemarin dengan PD-nya Ya, pembelaan-pembelaan itu kan selalu mengarah kepada meeting of minds, begitu kan. betul, betul. Mengarah kepada bahwa sini nggak punya niat jahatnya tuh harus semua itu harus sama perbuatannya. Itu juga harus perlu dikoreksi. Ya nggak mungkin lakukan perbuatannya semua sama. Perbuatannya bisa beda-beda, tapi mereka sudah saling memahami. Nah, saling memahaminya kan yang coba diganggu terus. Hmm, Ini dia nggak tahu kan gitu. Nah, betul. padahal tadi saya katakan ada sekelumit fakta yang kalau kita teliti lebih dalam bisa ada korelasinya ke sana. Nah, Hmm, apalagi tadi masalah bukti dan lain sebagainya, kemudian juga sebelumnya sudah ada persoalan, ya hmm. kecuali tadi nggak ada persoalan apa-apa terjadi pembunuhan kepada almarhum Brigadir Joshua itu di tempat Baik, tersebut, di Bang Heri. TKP itu saja. Sebelumnya tidak ada narasi cerita atau skenario-skenario yang dibangun lainnya. Baik, Bang Atau Heri, kita bahkan jeda dulu upaya ya. untuk Kita ya. jeda dulu Bang Heri untuk kita bahas lagi, diskusi lagi tentang sidang tuntutan yang akan berlangsung saat lagi. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan segera kembali.